Nah, di mana taukid itu sendiri ya secara umum terbagi dua. Taukid itu apa? Terbagi dua. Ada namanya taukid al-lafzi. At-taukidu al-lafziyu. Yaitu taukid al-lafzi itu gampang. Hanya mengulang ya kata yang sama yang ingin kita taukidkan. Mengulang kata yang sama yang ingin kita taukidkan. Seperti contohnya qama Zaidun Zaidun. Qama Zaidun Zaidun. Zaidun kita marfu apa? Karena Z marfu di mana Z sebagai fa'il dari qama. Pengulangan Z yang kedua ini itu taukid lafzi namanya. Karena hanya apa? Mengulangi kata yang sama. Taib. Artinya Z yang betul-betul berdiri. Atau misalnya kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu taukid dari apa? Allahu Akbar pertama. Itu namanya taukid al-lafzi. At-taukidu al-lafziyu. Dengan mengulang kata yang semisal. Naam. Atau semisal saya katakan na'am, na'am. Maka na'am yang kedua adalah apa? Taukid. Tetapi taukid apa? Taukid lafzi. Taukid lafzi. Baik. Adapun yang kedua ada namanya taukid atau seperti di dalam sebuah hadis ya. As-salatu as-salatu. Salat salat. Nah, ini ya seolah-olah maknanya ilzamus shalah as-shalah. Jagalah oleh kalian salat salat. Salat yang pertama adalah maf'ulun bihi dari sebuah kata yang ditakdirkan seperti ilzamu atau hafizu, yaitu jagalah kalian salat kalian. Kemudian salat kedua adalah apa? Taukid al-lafzi, taukid lafzi. Naam. Itu jenis taukid yang pertama. Taukid apa namanya? Taukid lafziyun. Baik. Yang kedua, at-tauqidu al-ma'nawiyyu atau taukidun ma'nawiyun. Apa itu? Inilah yang dipakai dengan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Yaitu an-nafsu, al-ainu, kullan, ajma' dan kata-kata yang mengikuti ajma'. Naam. Ketentuan dari kata-kata yang kalimat-kalimat lafzi, taukid maknawi itu wajib adanya ada dhamir mutabik namanya. Ya. Wajib bersambung padanya dhamir mutabik, yaitu dhamir yang bersesuaian dengan yang ditaukidkan nanti. Nah, kecuali pada kalimat ajma' dan siapa yang mengikutinya. Maka dia didatangkan dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Sesuai jamak mudzakkar salim seperti ajma'un, ajma'in. Bisa dipahami? Baik. Jadi kalau seperti al-ain, kullan, an-nafsu itu apa? Harus didatangkan dhamir yang bersesuaian. Seperti di dalam ayat fasajadal malaikah kulluhum, ya. Fasajadal malaikah. Al malaikah apa i'rabnya?
Ah, dan para malaikat itu sujud. Sebagai apa? Fa'il. Datang taukid, yakni seluruh para malaikat betul-betul sujud. Kulluhum. Yakni kullu. Pakai kullu. Taib. Apa domirnya? Yaitu hum. Kenapa? Karena domirnya bersesuaian dengan kalimat al-malaika, di mana al-malaika itu malaikat-malaikat. Kalimat ajma'un, ini kita katakan tadi. Kalau ajma' domirnya pada wawnya itu yang semakna dengan hum. Tetapi dia bersesuaian nanti kalau misalnya kalau mansub berarti ajma'in. Kalau majrur berarti ajma'in. Nah, ini dia ajma'un karena dia ikuti kalimat kulluhum. Jadi boleh juga didatangkan dua taukid pada satu kata, dua lafaz taukid pada satu kata yang ingin ditakkid. Seperti contohnya sini al-malaikatu. Dua datang kalimat taukid yaitu kulluhum dan siapa? Ajma'un. Naam kulluhum dan ajma'un. Atau misalnya bisa kita katakan fasajadal malaikatu ajma'un. Bisa. Hanya ini ayat ya. Atau bisa kita kata hanya saja ya. Kalau pakai akta, abasa dan abata itu ya kita gabungkan kalimat ini. Misalnya ajma'un. Ja'al qaum ajma'un aktaun atau ajma'un abasaun. Ajma'un abataun. Jadi dia harus mengikut ke sini, digabungkan. Tetapi umumnya yang dipakai cuma ajma' saja, ajma'un. Seperti di sini ya. Wa ilaihi yurja'ul amru. Al-amru apa i'rabnya? Ah, naibul fa'il karena yurja, yuf'al dan kepadanya apa segala urusan itu yurja dikembalikan. Pakai kullu, bukan pakai al-ain atau nafsu. Kenapa? Karena al-amru itu bermakna seluruh perkara. Itu karena ada alif lamnya sini ya. Sehingga pakai kalimat kullu. Wa ilaihi yurja'u kulluhu. Nah, kemudian hu-nya kembali kepada siapa? Al-amr. Karena makna al-amr apa? Katanya itu mufrad. Ya, al-amr apa? Lafaznya mufrad, al-amr. Hanya maknanya itu jamak, global. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Baik, misalnya kalau di sini misalnya kata di sini adalah muannas, maka pakai kulluha. Pakai kulluha. Naam. Innal amra kullah ya. Innal amra lihat pakai mansub. Kenapa? Karena isimnya inna mansub. Innal amra kullahu lillahi. Ini khabarnya inna. Innal amra kullahu lillahi. Jadi kullahu adalah taukid. Kulla kita katakan kulla ya mansubun atau kulla taukid mansubun. Ya, mansubun siapa untuk apa? Kulla mansubun taukid. Taukid bagi siapa? Al amra. Wal ha dhamirun mutabik. Dhamir yang kembali yang bersesuaian dengan apa? Dengan al muakkad. Naam. Dan apa ha yaitu mudhafun ilaihi karena dia mudhaf kepada kullah. Apa dia apa kullah mudhaf. Al-ha mudhafun ilaihi. Taib. Sama dengan tidak ada di sini. Taib. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Kulli majrur karena al-muakkadnya majrur. Wa tu'minu bil kitabi kullihi. Naam. Itu contoh-contoh penggunaan kalimat kulli. Kemudian yang apa taukid yang kita katakan untuk musanna apa tadi?
Kila dan kilta, ini dia. Kila dan kilta. Dia kata dipergunakan untuk apa? Untuk musanna. Nahu ja'a az-zaidani. Kila huma. Ja'a az-zaidani kilahuma. Az-zaidani sebagai fa'il dari ja. Apa alamat rafa'nya? Al-alif. Um, kita ingin taukidkan tetapi dia musanna, tidak pakai al-ain atau tidak pakai nafsu, tetapi apa? Pakai kila. Dan ada harus domir, apa? Huma. Itu huma taib. Ini dia huma. Nah, kembali kepada az-zaidan. Bagaimana dengan kalau apa? Kalau fa'ilnya atau muakkadnya dalam muannas, maka pakai apa? Kilta. Misalnya waja'atil hindani. Kilta huma. Kilta huma. Jadi pakai apa? Pakai kilta dia. Kila atau kilta. Nah, kila atau kilta. Artinya telah datang Z, keduanya betul-betul datang. Betul-betul datang. Nah, selesai tentang taukid. Selesai tentang taukid. Jadi yang perlu kita perhatikan tentang taukid, yang pertama taukid terbagi dua. Ada apa? Apa? Ada taukid lafziyun dan taukid maknawi. Yang kita katakan tadi kalau apa ma'rifah nakirahnya itu pada lafziyun. Adapun pada maknawi maka tidaklah terjadi kecuali pada ma'rifah karena seluruh lafaz-lafaz taukid maknawi semuanya ma'rifah karena harus bersambung dengan apa? Bersambung dengan domir. Gimana misalnya kalau nakirah? Misalnya apa? Kasarat sayyaratun. Sayyaratun. Telah patah mobil. Mobil betul-betul telah patah. Misal itu. Yani fataha apa? Kasara miftahun. Miftahun. Betul-betul kunci telah patah. Adapun kalau ma'rifah maka lafaz-lafaz yang dipakai seperti tadi, pakai alif lam. Nama atau ja'a zaidun zaidun. Adapun kalau pada maknawi maka harus apa tentunya lafaznya ma'rifah. Kemudian ya pembagian taukid pada penggunaannya yaitu al-ain an-nafsu secara umum dipergunakan pada maknanya mufrad. Kalau ajma' dan kullu apa? Pada jamak. Kemudian kalau kila dan kilta pada musanna. Hanya saja kalau al-ain dan an-nafsu itu domirnya saja yang menunjukkan ini mudzakkar atau ini muannas. Adapun kalau al-ainnya atau nafsunya maka bisa untuk mudzakkar muannas seperti ja'at al-hindu apa ja'at al-hindun nafsuhu ya atau nafsuha atau ainuha. Naam. Selesai tentang taukid.
Adapun kalau lafaz tadi temannya siapa, tawabi'nya yang ikut kepada kata ajma, maka dia tidak boleh bersendirian mentaukidkan. Tidak boleh kita katakan misalnya ja'al qaumu absa'un. Tidak boleh, tetapi harus diikuti kalimat ajma'un absa'un. Akad ja'a ajma'un aqta'un. Atau kalau kita ingin cukupkan saja ajma'un, selesai. Dan ajma ini lafaz yang tidak mesti ada domir yang kembali kepadanya. Tetapi wawnya itu atau ya-nya itu yang menunjukkan bahwasanya apa itulah domirnya. Bisa dipahami? Naam. Terakhir ya kita latihan sedikit. Di sini gampang ya. Ini dha, ini fi'il amr dari kalimat wadha'a. Wadha'a yadhi'u dha. Ini letakkan. Khattan, garis. Ini itu kita garis bawahi. Tahta taukid fil ayati taliyah. Di bawah taukid pada ayat-ayat berikut ini. Gampang sekali. Itu allama Adam al-asma'a kullaha. Mana lafaz taukidnya? Hah? Apa? Lafaz taukidnya. Taukidnya kullaha. Mana al-muakkadnya? Al-asma'a. Al-asma makanya kullah. Al-asma muannas maka pakai al-ha. Pakai al-ha. Karena benda-benda langit. Wa allama Adam dan Allah mengajarkan. Jadi fa'il allama fi'il, fa'ilnya Allah yaitu huwa kembali kepada Allah. Adama maf'ulun bihi pertama. Allama maf'ulun bihi pertama. Pertama. Al-asma'a maf'ulun bihi kedua. Apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Nama-nama. Al-asma afan. Al-asma tadi bukan apa namanya? Jam ya, bukan langit. Maksudnya al-asma, nama-nama. Kullaha yaitu seluruhnya. Waktuni bi ahlikum ajma'in. Waktuni ahlikum ajma'in. Mana lafaz taukidnya? Ajma'in. Mana muakkadnya? Ahlikum, yakni ahlikum. Baik, pakai ajma'in. Kenapa kita pakai kalimat jamak? Karena ahli disandarkan kepada apa? Ahlikum, yaitu keluarga-keluarga kalian, ya, keluarga kalian ajma'in. Baik, bi ahlikum ajma'in. Waktu fil amr yakni datangkanlah oleh kalian. Fi'il amr fa'ilnya adalah al-waw. Ni maf'ulun bih. Kalian datangkan kepada saya. Yaitu ni maf'ulun bihinya. Bi ahlikum. Apa yang kalian datangkan kepada saya? Keluarga kalian seluruhnya. Wa yakuna dinu kulluhu lillahi. Mana lafaz taukid?